Aku tak pernah salah dalam hidup nih bang. Kesatu-satunya kesalahanku adalah mencintaimu. Itulah salahku dulu. Padahal kata ayahku dulu, jangan kau nikah sama dia itu hanya menyemak-nyemak kelambu aja tuh nanti. Emakku pun dulu tak setuju nikah sama kau, tapi cuman lah bang, tak bisa aku mengelakkan nih. Akhirnya, kalau dalam Islam itu kan ada rukun iman, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Aku ini takdir baikmu dan kau adalah takdir buruk. Bagaimana menurut agama Islam kalau gaji istri untuk kebutuhan rumah tangga bahkan sampai habis hingga istri tak bisa memberi orang tuanya, sedangkan suami hanya santai tak bertanggung jawab ke anak istrinya? Soalnya sudah banyak saya lihat. Ibu punya duit. Ini duit ibu. Duit ibu ini berpindah tangan ke saya, itu ada akadnya. Pertama, sedekah, infak. Kedua, zakat. Ketiga, jual beli. Keempat, pinjam. Kelima, gadai. Berpindahnya barang dari pemilik kepada orang lain, ada akad transaksi. Duit gaji itu punya siapa? Punya ibu. Berpindah tangan ke suami, apa akadnya? Rupanya kalau sudah menikah, duit bini otomatis jadi duit suami. Tidak. Yang mau dibodoh-bodohi. Gaji ibu full 10 juta. Duit ibu itu milik ibu 100%. Maka ibu bilang sama dia, bang, ini menurut hukum Islam duit aku, tapi karena aku tengok kau mustahik zakat, masuk kau dalam 8 asnaf ini, maka aku kasih kau 2,5%. Bolehkah istri berzakat ke suami? Boleh. Bolehkah suami berzakat ke istri? Tak boleh. Tak boleh berzakat ke bini, tak boleh berzakat ke anak, tak boleh berzakat ke orang tua, karena wajib dinafkahi. Istri tak wajib menafkahi suami. Jadi duit ibu berpindah ke dia, satu, karena zakat. Ini gajiku 10 juta, zakatnya 2,5%. Ini ku kasih kau 250.000, akadnya zakat. Tunai ya, fakir miskin. Jelas? Kata dia, manalah cukup 250.000, kebutuhan keperluanku ini 2,5 juta. Ibu tambah lagi, ini 2.250.000 akadnya utang. Tulis. Berdasarkan Al-Baqarah 282. Iza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang ila ajalin musamma faktubuh, tulis. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, angkat 2 orang saksi. Pertama zakat, kedua utang. Kata dia, sampailah hati kau, masa utang? Kalau kasih aja cemana? Berubah hatiku nengok kau fakir miskin. Jadi sekarang ku kasih hadiah. Kalau gitu ku kasih hadiah. Jadi duit ibu yang berpindah tangan itu jangan asal-asal kasih aja, ada akadnya. Apa akadnya? Itulah yang membedakan antara ajaran Islam dengan tidak Islam. Sekarang saya tanya, ibu bergaji, duit ibu kasih ke suami, apa akadnya? Serius saya ini bertanya, apa akadnya? Kalau akadnya utang, wajib dia bayar. Kalau tak dibayarnya waktu dia mati, tak diterima Allah roh dia.
Kalau akadnya infak berarti tak balik. Bang, jangankan gajiku, nyawa aku kasih, ambil. Aku tak pernah salah dalam hidup nih bang. Kesatu-satunya kesalahanku adalah mencintaimu. Itulah salahku dulu. Padahal kata ayahku dulu, jangan kau nikah sama dia itu hanya menyemak-nyemak kelambu aja tuh nanti. Emakku pun dulu tak setuju nikah sama kau, tapi cuman lah bang, tak bisa aku mengelakkan nih. Akhirnya kalau dalam Islam itu kan ada rukun iman, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Aku ini takdir baikmu dan kau adalah takdir buruk. Jelas? Jadi ibu yang tiap bulan duitnya dihabiskan laki tadi, itu dia berinfak, karena duitnya tak balik. Kalau infak sampai kapan? Ya sampai kapan dia mau. Makanya untuk menjaga perempuan supaya jangan sampai dibodoh-bodohi laki, habis akad nikah, si laki-laki membaca sirat taklik, disuruh oleh Pak Kua. Baca, kata Pak Kua. Makanya kalau ada laki-laki tak mau membaca, baca. Jika saya tidak menafkahi istri saya 6 bulan lamanya, menganiaya fisiknya, atau membulinya, atau menyakiti hatinya, lalu dia pergi ke pengadilan agama, hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Itu bukan asal. Tahu ibu sirat taklik itu kan? Itu gunanya untuk menjaga perempuan. Kalian di pondok 6 tahun bisa baca kitab, tamat S1, sarjana, hafal Quran, mengajar, punya sekolah, tiba-tiba dapat laki Fir'aun. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan mau gaji kalian diambilnya, dimakan, sipakkan dia di rumah tuh. Tak sanggup kalian nyipak, kasih tahu saya. Mudah-mudahan saya masih kuat lagi menyipakkan dia. Udah mau dibodoh-bodohi laki-laki. Lapor ke saya, jangan takut. Doakan anak-anak ini dapat suami yang baik-baik. Tapi kalau dia sudah bolak-balik cari kerja, memang takdir rupanya belum berpihak, maka tolonglah dia. Bang, kau ku tolong sementara dapat kerja. Ini ada pinjaman lunak tanpa bunga, tapi tolong kau bayar nanti ya. Kau tidak, ku polisikan kau. Dulu sebelum saya menikah dengan suami, dia mengaku lajang. Setelah umur pernikahan 7 bulan, baru saya tahu rupanya ada bininya. Yang mau saya tanya, apakah istrinya itu mendapatkan talak dengan menikah dengan saya? Dengan menikah dengan istri ini, apakah istri pertama itu otomatis putus? Tidak. Ke kampung ini nikah dia, pindah kampung sana nikah dia, pindah kampung sana nikah dia, pindah kampung sana nikah dia. Playboy cap tupai. Maka keempat-empat itu nikahnya sah. Kapan baru jatuh talak? Kalau dijatuhkannya talak, ku talak kau, talak 1, baru jatuh talak. Selama tidak, maka ibu adalah berbagilah rezeki. Itu maka perempuan tak mau, karena duit belanja berbagi. Tidak otomatis jatuh talak dengan menikahnya laki-laki. Ini pasti nikah siri. Karena kalau nikahnya Pak KUA, pasti Pak KUA nanya. Tidak akan mau Pak KUA mau nikahkan orang kalau tidak ada surat. Ini berarti nikahnya nikah siri. Jangan mau nikah siri, jangan mau nikah siri, jangan mau nikah siri. 3 kali saya ulang. Yang sudah terjadi apa boleh buat. Nasi sudah jadi tai ayam. Dan mau nikah siri. Nikah siri tak tercatat di kantor KUA. Istri pertama tak mau membagi, nafkah tak dapat. Tiba-tiba laki mati, istri pertama tak mau membagi, tak dapat harta warisan. Suami tak balik-balik, takut sama bininya.
tak datang-datang dia sampai mati, tak bisa jatuh talak. Tapi kalau dia nikah kuah, dia bisa menggugat pengadilan. Nikah siri tak bisa menggugat. Cuma nama menggugat pengadilan. Pak Hakim, saya menggugat, mana surat nikah? Jangan mau nikah siri. Jangan mau nikah siri, jangan mau nikah siri, jangan mau nikah siri. Karena saya ada membaca buku macam-macam talak, salah satunya ada yang namanya talak kias, yaitu telah jatuh bisa suami mengaku bujang. Apakah itu benar Pak Ustadz? Itu namanya talak kinayah. Talak kinayah itu laki-laki tidak mengucapkan lafaz talak. Pulanglah kau, kata dia. Pulanglah kau, kata dia. Nah, itu kalau perempuan mendengar lakinya menyuruh pulang, tanya dulu, apa maksud kau? Kalau kata dia, aku cuma nyuruh kau pulang aja, tak jatuh talak. Tapi kalau kata dia, sebetulnya ada niat talak, jatuh talak. Maka tanya dia, kemarin waktu kau bilang kau bujang itu, ada niat kau talak? Kata dia, ada niat talak. Jatuh talak, suruh dia urus ke pengadilan. Tapi kalau tidak, maka tidak jatuh talak. Talak ada dua. Satu talak soreh, jelas. Yang dua talak kinayah, pakai kalimat kiasan. Sahkah sholat perempuan kalau seandainya kita hanya 5 orang? Sah sholat kita perempuan kalau seandainya hanya lebih kurang 5 orang yang kita di sebelah. Ini imam. Lalu di mana letak makmum? 5 orang belakang. Terus di mana lagi? Kanan. Terus di mana lagi? Kiri. Penuh satu sop. Datang makmum baru. Di mana letak makmum baru? Di belakang imam. Habis itu datang makmum berikutnya kemana? Kanan. Kiri. Penuh. Begitu urutan sop. 5 orang cukup satu sop. Tak cukup 5 orang, cuman berdua di samping. Makmumnya 2 di belakang, kanan 1. 5 cukup satu sop. Gimana caranya supaya iman tidak naik turun? Yazidu bit ta'ati, naik kalau taat. Yang qusu bil maksiati, turun kalau maksiat. Jadi cemara supaya dia tidak turun, taat terus. Asal maksiat turun, kalau taat naik. Ngaji taat, baca yasin taat, pulang sholat maghrib taat, sholat isya taat, drama Korea turun, sinetron turun, tahajud naik. Maka tinggalkan maksiat, insya Allah iman naik. Anak-anak ini imannya mana pernah turun? Bangun jam 3, jam 4, jam 5 tahajud, sholat subuh, habis sholat subuh zikir, baca tafsir Jalalain, habis itu murajaah, habis itu masuk kelas sampai zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, petang Jumat pengajian, maghrib ke isya, isya murajaah, jam 10 malam baru tidur. Orang ini imannya tak pernah turun. Ibu kalau mau tak turun, masuk ke pondok. Itulah kaji kita petang ini. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Ala hazihin niyah al-Fatihah.